Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Miss Ana. Kali ini Miss Ana akan menyampaikan bab baru, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Kali ini Miss Ana akan menyampaikan materi pertemuan pertama, yaitu tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya tentang materi ini sewaktu kalian masih di sekolah dasar. Hari ini Miss Ana akan ingatkan kembali. Semoga kalian masih ingat. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah siswa dapat memahami unsur-unsur bangun ruang kubus dan balok. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal suatu kubus dan balok. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyajikan gambar kubus dan balok serta jaring-jaring pada aplikasi GeoGebra. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, Kak. Materi kita adalah kubus. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa pengertian dari kubus? Oke, sebelum kita masuk ke pengertian dari kubus, Miss Ana mau tanya dulu, apakah kalian pernah melihat benda-benda seperti di bawah ini? Ini merupakan rubik, kemudian ini adalah berupa kotak kado berbentuk kubus. Kira-kira benda-benda apa lagi ya yang ada di sekitar kalian yang berbentuk kubus? Bisa kalian sebutkan ya? Nah, pengertian kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, bangun ini disebut bangun ruang kubus. Kita perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita lanjut ya. Sisi kubus. Kita lihat di sini. Tadi di awal Miss Ana sudah menyampaikan kalau kubus merupakan susunan dari bangun bangun persegi. Ada berapa bangun perseginya? Betul sekali, ada 6. Sekarang kita lihat di sini ya, sisi kubus ada 6 juga. Nah, yang mana saja? Sisi kubus ada yang sisi bawah nih, sisi bawah. Oke, ini namanya sisi bawah. Di atas sisi atas ya. Berarti sisi bawahnya adalah A, B, C, D. Kemudian sisi atasnya adalah E, F, G, H. Nah, sisi tegaknya ada 4. Nah, di samping sini ya. Ada A, D, E, H, kemudian ada B, C, F, G. Yang paling depan nih namanya bidang frontal ya. Adalah A, B, F, E, dan yang di belakang adalah C, D, G, H. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke diagonal sisi. Diagonal sisi merupakan garis yang menghubungkan antara dua titik yang saling berhadapan pada bidang disebut diagonal bidang atau kita sebut diagonal sisi. Dengan demikian, setiap bidang mempunyai 2 buah diagonal bidang yang panjangnya sama. Jadi, Miss Ana mau tanya nih, kalau di sini ada kata-kata setiap bidang mempunyai 2 buah diagonal bidang,
Berarti diagonal bidang pada kubus dan balok itu ada berapa ya? Ya, betul sekali. Ada 12 karena sisi persegi ada 6 dan jika kita kalikan 2 menjadi 12. Sekarang kita sebutkan ya. Oke, bangun yang bagian bawah dulu kita lihat, yaitu bidang ABCD. Bidang ABCD memiliki diagonal bidangnya ada 2. Apa saja? Ada AC dan ya, betul, ada AC dan BD. Kemudian bidang frontal, bidang yang depan kita lihat. ABFE, AF sebagai diagonal bidang. Satunya lagi apa? Ya, betul, EB. EB merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Bisa kalian sebutkan lagi 4 diagonal sisi pada bangun ruang kubus? Silakan kalian pilih ya di optionnya. Sekarang kita masuk ke diagonal ruang. Garis yang menghubungkan dua buah titik dalam ruang yang saling berhadapan disebut diagonal ruang. Dengan demikian, kubus mempunyai 4 diagonal ruang. Kira-kira yang mana saja ya? Kita lihat ya. Diagonal ruang. Di sini sudah dikatakan bahwa diagonal yang menghubungkan dua buah titik dalam ruang. Nah, dalam ruangnya apa saja? Kita lihat di sini ada garis EC. Kemudian selain garis EC ada apa lagi? Ya, betul, ada garis HB. Di sini baru misalnya sebutkan dua buah diagonalnya. Sekarang, apakah kalian bisa menyebutkan dua buah diagonal ruang yang lain? Silakan kalian pilih optionnya ya. Ya, betul. Ya, dua diagonal yang lain adalah diagonal AG, nih ya. Diagonal AG dan diagonal DF. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bidang diagonalnya. Berarti kalau bidang, dia berbentuk seperti persegi atau persegi panjang. Kita lihat di sini. Untuk bidang diagonal, sebuah kubus adalah bidang yang melalui dua rusuk yang saling berhadapan. Nah, kubus mempunyai 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang yang kongruen. Nah, kita lihat dari gambar di samping ini. Sini ada bidang diagonal AFGD. Ya, di sini AFGD. Oke. Kemudian di sini ada diagonal ABHG. Berarti diagonalnya melalui dua rusuk yang saling berhadapan ya. Kemudian ada bidang diagonal ACGE, kemudian ada bidang diagonal BEHC, ada DEFC, kemudian ada BDHF. Nah, sekarang ya, yang akan menjelaskan tentang diagonal sisi, tentang mencari diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Untuk mencari diagonal sisi, kalian harus mengingat lagi materi persyarat kalian, yaitu tentang teorema Pitagoras. Kalian sudah pernah belajar ya tentang materi teorema Pitagoras waktu kalian memasuki semester 2 kemarin. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya, karena teorema Pitagoras sangat diperlukan dalam penyelesaian soal diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, sekarang Miss Ana bahas ya. Misalnya, Miss Ana memiliki sebuah kubus ya dengan panjang sisinya adalah 10 cm. Nah, kemudian berapa panjang diagonal AF? Yang ditanya adalah panjang diagonal AF. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Bangun persegi
ABFE, ya, bidang persegi ABFE. Kalau yang ditanya adalah panjang diagonal AF, ya, panjang diagonal AF, maka kalian harus mengingat lagi tentang teorema Pitagoras. Kita sudah tahu kalau panjang AB adalah 10, berarti panjang BF berapa? Ya, betul. Panjang BF adalah 10 cm juga karena kubus merupakan bangun-bangun persegi. Ya, ada berapa perseginya? Ada 6. Nah, berarti kita bisa mencari nih panjang AF. Jika Miss Ana buka, Miss Ana pisahkan gambarnya, bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini adalah A, ya, di sini adalah B, kemudian di sini adalah F. Ya. Nah, AB adalah 10, BF adalah 10, di sini adalah sisi tegaknya, yaitu di sini adalah bidang siku-sikunya. Berarti berapa panjang AF? Kita harus mencari panjang AF. Gimana untuk mencari sisi miring? Ya, betul. Mencari sisi miring adalah AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Kita masukkan angkanya ya. AF kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti AF kuadrat sama dengan 100 ditambah 100. Berarti AF kuadrat sama dengan 200. Nah, sekarang bisa lanjutkan di sini ya. Oke, bisa lanjutkan di sini berarti kan tadi sudah ketemu AF kuadrat sama dengan 200. Berarti AF-nya saja berapa? AF-nya saja berarti akar dari 200. Kita sederhanakan, akar 200 itu berapa? Akar 200 itu dari 100 dikali 2, gitu ya. Akar 100 berapa? Akar 100 10. Akar 2 tetap akar 2. Berarti jawabannya 10 akar 2 cm. Seperti itu ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir dari Miss Ana. Pertanyaan terakhir dari Miss Ana hapus dulu papannya. Nah, jika bangun kubus ini memiliki panjang rusuknya adalah 8 cm, berapa diagonal AF-nya? Yang ditanya adalah diagonal sisi AF-nya. Oke, silakan dijawab. Oke, itu saja yang Miss Ana akan sampaikan untuk video ini. Nanti akan Miss Ana jelaskan lagi terkait membuat gambar kubus dan balok beserta jaring-jaringnya pada GeoGebra. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.